Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Alif Mahendra dari KKN Tematik Kelompok 8 Universitas Sidar. Di sini aku akan membahas program kerja berupa edukasi dengan judul Susu sebagai produk protein hewani untuk meningkatkan status imun pada masa pandemi COVID-19. Terdapat 4 pembahasan dalam edukasi ini. Yang pertama, latar belakang COVID-19 dengan susu, definisi susu, pengolahan susu, dan manfaat susu dengan masyarakat. Yang pertama, latar belakang COVID-19 dengan susu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang itu sendiri. Yang kedua, siapa yang mengalami. Yang ketiga, bagaimana untuk mengatasinya. Latar belakang antara COVID-19 dengan susu ini terjadi di Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini saat ini masih ada dan terus berjalan yang menyebabkan pola kehidupan masyarakat menjadi berubah. Pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah dengan gerak cepat untuk pencegahan penyebaran virus ini, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bergizi. Masyarakat masih belum mengetahui dan enggan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari protein hewani. Gizi seimbang memang sangat penting karena dapat menjaga kesehatan bagi tubuh sehingga virus tidak masuk ke dalam tubuh dengan mudah dan dapat mencegah penyebaran virus. Sehingga di masa pandemi ini ataupun masa normal dapat memenuhi asupan gizi yang optimal, terutama protein. Produk peternakan tentunya menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Masyarakat sudah kenal dekat dengan produk peternakan. Namun, di saat pandemi seperti ini, perlu dilakukan adanya edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi produk peternakan. Produk utama peternakan dapat berupa daging, susu, telur, serta produk olahan-olahan yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat. Susu menjadi salah satu sumber protein hewani alternatif selain daging dan telur yang dapat dikonsumsi baik secara segar maupun olahannya, karena susu mempunyai kandungan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian siapa yang mengalami? Tentunya masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsi susu masyarakat di Indonesia saat ini masih tergolong sangat rendah. Tahun 2019, tingkat konsumsi susu sapi di Indonesia adalah 16,23 kg per kapita per tahun, dikutip oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2020. Tingkat konsumsi susu tersebut masih lebih rendah dengan negara Jepang, Selandia Baru dengan 150 kg per kapita per tahun, dan negara Eropa dan Amerika sebesar 150 hingga 300 kg per kapita per tahun, dikutip oleh FAO. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa semua jenis produk susu sapi, baik yang segar maupun olahannya, memiliki kualitas gizi yang sama, sehingga masyarakat cenderung lebih mengkonsumsi produk susu olahan berupa susu kental manis ataupun susu bubuk karena rasa yang lebih disukai dan daya simpan yang lebih panjang dibandingkan dengan susu segar. Penyebab rendahnya tingkat konsumsi susu salah satunya adalah sebagian orang memiliki sifat intoleran terhadap laktosa atau alergi susu, sehingga tidak dapat meminum susu sapi murni tanpa pengolahan. Laktosa intoleran ini merupakan sebuah gangguan pencernaan akibat tubuh yang tidak dapat mencerna laktosa. Laktosa dalam susu sendiri itu merupakan gula susu yang terbagi menjadi 2 komponen, yaitu glukosa dan galaktosa. Kondisi ini sering kali ditandai dengan diare, perut kembung, ataupun sering buang angin setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa. Kemudian, bagaimana cara mengatasi latar belakang ini? Pengolahan susu menjadi berbagai produk dapat mengurangi kadar laktosa, sehingga orang yang intoleran terhadap laktosa ini masih lebih banyak mengkonsumsi produk olahan susu.
Selain kandungan nutrisi, tingkat penerimaan konsumen menjadi aspek yang sangat penting dalam faktor penerimaan konsumen, yaitu penampakan, bau, warna, dan rasa dari setiap susu yang diproduk. Produk olahan susu merupakan bentuk modifikasi melalui proses penambahan atau pengurangan komposisi nutrisi dari susu segar dengan melalui proses penambahan aroma atau rasa menjadi suatu produk yang lebih disukai oleh konsumen. Produk olahan susu ini dapat berupa susu segar dengan varian rasa, keju, yogurt, permen susu, puding susu, pancake, susu goreng, dan es krim. Supaya terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi susu sapi dan produk olahannya, maka perlu diadakannya seperti kegiatan pelatihan ataupun edukasi tentang susu beserta produk olahannya. Susu itu sendiri memiliki arti. Secara umum, bagi masyarakat yang mengetahui susu, diartikan bahwa susu merupakan sebuah minuman yang berasal dari sapi. Itu memang benar, tetapi lebih tepatnya susu merupakan sebuah cairan yang berasal dari ambing ternak yang sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, dan kandungan alaminya tidak dikurangi ataupun ditambah oleh bahan apapun, dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Sebagian besar susu dan produk susu disuplai berasal dari susu sapi. Sapi perah menghasilkan susu sebanyak 70%, disusul kerbau, kambing, dan domba, masing-masing 15%, 11%, dan 4%. Karena sapi merupakan penyumbang susu terbanyak, istilah susu umumnya dipakai sebagai susu sapi. Susu sapi dari segi komposisi kimia memiliki kandungan air yang cukup banyak, yaitu 87,3%, kandungan kasein 2,6%, protein W 0,6%, laktosa 4,6%, abu 0,7%, dan energi 66 kilokalori per 100 gramnya. Kemudian, teknologi pengolahan susu. Teknologi pengolahan susu ini saya mengambil contoh 3 yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama, yaitu ada susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini merupakan susu segar, susu rekonstitusi, atau susu rekombinasi yang telah melalui proses pemanasan pada suhu 63 hingga 66 derajat Celcius dalam waktu minimal 30 menit, atau dapat dilakukan pemanasan dengan suhu 72 derajat Celcius dengan waktu minimal 15 detik. Setelah dipanaskan, susu tersebut didinginkan hingga suhu 10 derajat Celcius. Setelah didinginkan, susu tersebut diperlakukan secara aseptis atau steril dan disimpan pada suhu maksimum 4,4 derajat Celcius. Selain itu, pasteurisasi juga memiliki teknologi pemanasan, yaitu sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses untuk membunuh mikroorganisme hingga spora yang terkandung di dalam susu. Proses sterilisasi ini dilakukan dengan cara memanaskan hingga suhu 121 derajat Celcius dalam waktu 1-3 menit. Setelah susu dipanaskan, susu dilakukan pendinginan secara perlahan untuk menghindari overboiling agar suhu yang terkandung dalam susu dapat beradaptasi dengan suhu ruang. Perlakuan panas sterilisasi ini memiliki batasan bahwa kerusakan yang terjadi karena panas berupa bakteri dan spora yang tidak merusak kandungan nutrisi dalam susu, yang ditandai dengan terjadinya perubahan kimia pada susu. Hasil produk sterilisasi ini dikemas dalam suatu botol atau box dan diberi perlakuan UHT atau ultra high temperature. UHT ini merupakan perlakuan sterilisasi pada susu yang menggunakan temperatur hingga 135 hingga 145 derajat Celcius dalam waktu sampai 1-5 detik, yang dapat mengurangi bakteri patogen hingga spora yang dapat meningkatkan daya simpan susu dalam jangka waktu 6 hingga 12 bulan dalam suhu ruangan sebelum dimasukkan ke dalam kemasan susu tersebut dibuka.
lakukan panas tersebut dapat dilanjutkan dengan packaging aseptik untuk mengetahui tidak adanya kandungan O2 ataupun oksigen yang dapat memicu pertumbuhan bakteri patogen untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya terdapat teknologi pengolahan susu yaitu yogurt. Yogurt merupakan hasil fermentasi susu yang menggunakan mikroba sebagai starter. Yang gambarkan itu yogurt merupakan starter mikroba dalam proses fermentasi selama 12 jam dan memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan sebagai anti kolesterol serta memperbaiki keluhan intoleransi laktosa, mencegah diare, dan menormalkan mikroflora usus, dikutip oleh Orvianti tahun 2012. Yogurt ini merupakan produk yang diperoleh dari fermentasi susu dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus atau disebut sebagai bakteri asam laktat yang sesuai tanpa penambahan bahan pangan lain dan tambahan bahan pangan yang diizinkan. Setelah mengetahui latar belakang, definisi, dan pengolahan susu, susu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Apa manfaat bagi susu bagi masyarakat itu? Berupa edukasi ini kepada masyarakat mengenai pengolahan susu murni menjadi berbagai produk olahan seperti susu pasteurisasi, yogurt, puding, pancake, keju, susu goreng, dan es krim sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan konsumsi susu di Indonesia. Selain itu, juga merupakan upaya pengawetan susu sebagai meningkatkan daya simpan menjadi lebih lama dan meningkatkan nilai ekonomi susu. Selain itu, dalam masa pandemi COVID-19 ini menghadirkan tantangan bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya keseimbangan gizi protein hewani khususnya susu dibandingkan susu segar yang mampu meningkatkan sistem imun. Produk olahan yang sering dikonsumsi adalah seperti susu UHT, susu pasteurisasi, es krim, dan juga yogurt yang dapat untuk memacu pertumbuhan, meningkatkan pencernaan gizi, dan pencegahan kanker. Masyarakat juga tidak terlepas dari mengkonsumsi pangan yang berasal dari sumber hewani seperti daging dan telur. Oleh karena itu, adanya edukasi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan sumber protein hewani, untuk mengajak masyarakat dan untuk mengetahui kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk peternakan yang sangat mudah diperoleh, mudah diolah, dan mudah dikonsumsi, sehingga di kala pandemi COVID-19 ini mampu mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh yang lebih dibandingkan dengan kondisi normal. Sekian video mengenai program kerja dengan berupa edukasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.